Magisa. Halo, selamat siang Magisa, pagi menjelang siang. Selamat siang Bang Edis. Oke, silakan nyalakan kamera Magisa. Bentar Bang. Oke. Oke, Bang Magisa, saya mau tanya dulu Bang, Abang Muslim? Muslim Bang. Muslim. Oke, baik. Oke, saya konfirmasi dulu nih Bang. Abang udah lama nonton Edis TV? Sudah, saya juga pernah naik kan Bang 2 kali ini. Oh, sering nonton Edis TV berarti? Iya. Tapi masih Islam? Ya, Islam Bang. Cuman kan masih Islam. Sering nonton Edis TV masih Islam? iya, karena kalau saya mengartikan Islam itu bukan agama sih Bang. Mengartikan Islam bukan. Iya, maksudnya Islam itu adalah sebuah jalan yang diajarkan oleh Al-Quran, Muhammad, yang tertuang dalam hadis, begitu? Kalau saya mengartikan Islam itu, maaf Bang ya, bukan menggurui. Islam itu kalau saya itu pribadi, artinya itu kan berserah diri ya Bang ya. Jadi tanpa saya ada label agama pun nggak jadi masalah kalau saya pribadi. Berserah. Oke, Anda tahu pengajaran Islam itu datang dari mana? Dari Islam itu ya dari Nabi Muhammad ya. Oke, dari Muhammad ya, dan dari yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis, betul ya? Iya Bang. Oke, baik. Ya. Jadi bagian mana nih yang mau Abang bahas nih sama saya? Juga apa ya? Kalau ya itu tema itu kan Islam itu sudah pasti salah. Ya mungkin itu kalau menurut saya orang-orangnya gitu Bang, yang melakukan perbuatannya gitu. Sudah pasti salah orang-orang. Oke, baik, saya tes ya Bang ya. Yang salah itu bukan orang-orang ya Bang. Kalau orang-orangnya udah pasti salah, udah pasti gitu. Yang salah itu ajarannya. Gini Bang. Ajaran. Oke. Di dalam Quran dikatakan begini, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pernah dengar ayat itu? Betul Bang. Artinya? Apa ya? Apa tuh Bang artinya Bang? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya Bang? Tidak tahu artinya, makanya saya bilang teman-teman. Memang orang Indonesia sih Bang. Iya, kan. Oke, baiklah, kita artikan. Artinya begini. Tidaklah yang diucapkannya, maksudnya Muhammad, itu berdasarkan hawa nafsunya. Melainkan yang diucapkan oleh Muhammad itu adalah yang diwahyukan kepada dia. Iya. Oke, pernyataan Al-Quran itu benar atau salah? Ya kita tuh harus mengenal Muhammad yang mana gitu Bang. Kalau yang di Arab Ahmad itu ya udah pasti salah ya, ada salahnya gitu. Berarti Muhammad yang anaknya Aminah pasti salah? Ya salah karena dia manusia biasa Bang. Oke Bang. Ini satu statement yang sangat baik nih Bang. Boleh nggak Bang Anda konfirmasi menyatakan kepada umat muslim, wahai kaum muslimin, kita harus mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang banyak melakukan kesalahan. Itu pribadi sih Bang. Nah, ini. Oke, tapi gini dulu Bang. Nanti disangkain Anda Islam nyamar nih. Ya Kristen nyamar jadi Islam. Coba. Saya pengen Anda bacakan satu ayat di dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar seorang Muslim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuru samawati wal ardi. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyyu yuqaddu min syajaratin mubarakah. Artinya? Ya, nggak tahu dah. Nggak tahu. Oke, baik.
Ya memang saya kan pernah bilang orang Muslim itu kalau mereka membaca Al-Quran itu sama seperti a i a u i a u e. Jadi memang nggak tahu apa yang dibacakan itu gini. Ini aja. Oke, sekarang begini bang, saya pengen Anda coba nih, Anda mengakui bahwa Muhammad itu seorang yang penuh kesalahan. Ya kalau Ahmad bin Abdullah ya salah bang. Oke, Karena Muhammad maksudnya bin Abdullah yang dipercayai, yang Anda percaya sebagai nabi itu penuh dengan salah ya? Sama kayak seperti kita manusia biasa. Oke, baik. Ya itu pengakuan itu cukup lah. Tapi gini bang, maksudnya begini. Saya itu menyuarakan kepada seluruh umat manusia Ya. bahwasanya yang pantas diikuti, yang pantas dijadikan suri tauladan, yang pantas untuk menuntun manusia menuju kepada kebenaran itu bukan Muhammad, Pak, tetapi Yesus. Ya, kalau saya kan memahami Muhammad itu sifat yang terpuji ya bang. Iya, makanya saya bilang sosok yang Anda percaya sebagai seseorang yang bernama Muhammad itu tidak pantas Anda jadikan sebagai suri tauladan. Karena Anda mengakui bahwa dia berbuat salah seperti Anda. Dan orang yang berbuat salah tidak pantas dijadikan suri tauladan. Ya, itu kembali ke diri masing-masing sih bang. Ya, memang itu Anda harus memikirkan itu bang secara mendalam. Makanya Iya. saya ini menyuarakan kebenaran. Yaitu kebenaran apa? Apa yang tertulis yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Bahwa akulah jalan dan kebenaran. Jadi hanya Yesuslah, bang, kebenaran itu. Saya boleh nanya nih bang. Silakan. Bang Edis kan 13 tahun itu sudah mempelajari Islam ya bang, Quran gitu ya? Iya. Bahkan saya mengatakan tidak mungkin ada orang Islam di muka bumi ini yang lebih ngerti Quran daripada saya. Orang Muslim itu hanya ngerti membunyikan huruf-huruf hijayah. Kalau isi Quran mereka nggak ngerti. Saya pastikan nggak ada orang Islam yang ngerti Al-Quran. Betul bang, betul. Berarti bang Edis itu tahu ya arti Islam gitu bang sebenarnya bang? Iya, jadi begini bang, sebenarnya dulu bang ya, ada seseorang yang kalian percaya sebagai Muhammad, dia itu dulu tinggal di satu tempat, di mana di situ masyarakatnya itu ada masyarakat orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Nah kemudian dia ini menciptakan agama baru. Iya. Nah dulu namanya belum Islam. Belum ya. Dulu disebut, jadi pengikut Muhammad ini pada mulanya itu disebut dengan kaum muhajirin. Ya muhajirin ya bang. Iya, belum ada Islam, nggak ada. Disebut orang-orang yang berhijrah. Mereka berhijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Makanya belum ada orang beragama Islam dulu. Disebut mereka itu kaum muhajirin. Nah, kemudian mereka sampai di satu tempat. Di Madinah itu mereka ketemu dengan orang-orang penolong yang disebut dengan Ansor. Makanya disebut kaum muhajirin dan Ansor. Itu terus, penyebutannya itu terus dulu. Mereka belum ketemu nama agamanya apa. Islam itu baru belakangan dibikin. Begitu. Nah, dari mana Islam ini? Islam ini adalah sekumpulan agama, mohon maaf tuh, agama gado-gado. Jadi ada ajaran Yahudi masuk, dilihat orang Yahudi nggak sunat, oh ikut-ikut nggak sunat. Dilihat orang Yahudi puasa, oh turun ayat, diwajibkan bagimu puasa seperti kaum-kaum terdahulu. Itu bukan wajib ya bang ya? Pokoknya begini, di mana Muhammad melihat kaum, mereka melakukan sesuatu, dia nyontek. Gitu. Jadi dilihat orang Yahudi sunat, wajibkan bagimu sunat. Dilihat orang Yahudi puasa, diwajibkan bagimu berpuasa seperti kaum terdahulu. Dilihat orang Yahudi gak makan babi, diharamkan bagimu babi. Ya,
Pokoknya agama Islam itu Bang, isinya itu sekumpulan contekan-contekan dari ajaran-ajaran yang sebelum Islam. Tetapi itu dicekokin kepada penduduk-penduduk dari Mekah dan Madinah itu, di mana mereka itu adalah para penyembah berhala. Makanya Ka'bah itu Bang, Ka'bah itu, dulu Ka'bah itu kan berisi 360 berhala yang dipuja dan disembah oleh kaum bangsanya Muhammad. Betul Bang. Itu semua muslim ngakuin kok. Mau ustadz ngakuin itu. Kenapa ustadz pada takut ke sini Bang? Takut mengiyakan saya, itu masalahnya. Jadi selama ini ditutup-tutupi. Nah, kemudian Muhammad itu tahu bahwa itu nggak beres. Dia ngerti bahwa ini kaum ini tidak beres, mereka penyembah berhala, mereka begini begitu, mereka. Akhirnya dia ingin mencoba memasukkan agama baru. Nah, pada mulanya Muhammad tuh tertarik dengan agama Yahudi. Pada mulanya. Makanya kiblat pertama Muhammad ketika Muhammad belum jadi Islam dan para pengikutnya itu disebut dengan kaum muhajirin, mereka itu kan menentang ajaran orang-orang Mekah itu. Mereka menentang bahwa yang benar, berbakti yang benar, menyembah yang benar itu mengarah ke Yerusalem. Makanya untuk pertama kali, untuk 17 tahun pertama, kiblat Muhammad dan kaum muhajirin itu adalah ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis. Iya. Tetapi ini makanya Muhammad tuh sangat kecewa. Ketika didapati bahwa Muhammad ingin seperti orang Yahudi dan para pengikutnya seperti orang-orang Yahudi tidak menerima. Tidak diterima sama orang Yahudi. Akhirnya apa? Muhammad memutar kembali kiblatnya. Dulu kiblatnya ke arah orang Yahudi nggak terima, dibalikin lagi ke Ka'bah. Cuman Ka'bahnya dipoles sekarang, diganti begitu. Makanya saya bilang Islam itu sekumpulan daripada kumpulan ajaran-ajaran, jadi satu dikumpul. Jadi ajaran gado-gado. Begitu. Oke, ya Bang. Ya berarti Bang Edi sebetulnya tahu Bang ya arti Islam. Saya tahu betul Islam itu apa. Ya. Spesialis saya kalau soal bicara agama Islam. Iya. Dalam arti kata itu kan Islam berserah diri gitu. Berarti Bang Edi mengakui kalau maksudnya kalau di ajaran Kristen itu ada nggak tuh Bang berserah diri gitu Bang? Ya, begini Bang ya. Jadi bukan hanya berserah diri saja Bang, berserah diri kepada siapa kan gitu. Iya betul. Iya, jadi sebenarnya begini, kita itu harus membedakan yang namanya iman dengan yang namanya sejarah. Ya kalau kita bicara iman, waduh, mana kok hilang dia malahan.